Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Henry Pamungkas. Di sini saya ingin menjelaskan aplikasi saya, yaitu sistem pengelola acara. Masuk ke bab 1 pendahuluan latar belakang dari aplikasi ini. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa seringkali mengadakan berbagai jenis acara seperti seminar, pelatihan, workshop maupun kegiatan sosial. Namun, proses pengajuan verifikasi serta pelaporan kegiatan tersebut seringkali dilakukan secara manual seperti menggunakan formulir kertas, pengumpulan berkas fisik, hingga komunikasi yang tidak terdokumentasi dengan baik. Permasalahan yang sering terjadi dalam proses manual ini diantaranya adalah keterlambatan verifikasi, hilangnya dokumen, sulitnya memantau status pengajuan, dan kurangnya transparansi informasi antara mahasiswa dan pihak pengelola acara. Kondisi ini tidak hanya menghambat efisiensi birokrasi, tetapi juga dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan mahasiswa. Oleh karena itu, dibutuhkan sesuatu sistem informasi berbasis web yang dapat mengelola seluruh proses pengajuan acara secara digital dan integrasi. Sistem ini menggunakan mahasiswa untuk mengajukan acara, mengunggah dokumen, memantau status pengajuan, menerima notifikasi, serta mengunggah laporan penanggung jawab secara online. Di sisi lain, admin kampus juga dapat dengan mudah memverifikasi data, memberikan persetujuan, serta mengelola laporan dan dokumentasi kegiatan. Dengan hadirnya sistem pengelola acara, mahasiswa diharapkan proses birokrasi menjadi lebih cepat, efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, sistem ini juga mendukung digitalisasi administrasi kampus yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Masuk ke bab 2 isi, yaitu sistem berjalan. Sistem berjalan ini Sistem pengajuan acara mahasiswa yang berjalan saat ini masih dilakukan secara manual. Mahasiswa harus datang langsung ke bagian kemahasiswaan untuk mengambil dan mengisi formulir pengajuan. Dokumen-dokumen seperti proposal, surat pengantar, dan jadwal kegiatan yang dikumpulkan dalam bentuk fisik. Setelah itu, admin kampus akan memverifikasi dokumen tersebut secara manual, dan jika disetujui, surat izin diberikan secara cetak. Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama karena belum terdigitalisasi. Komunikasi antara mahasiswa dan admin seringkali dilakukan secara lisan atau melalui pesan pribadi, sehingga tidak terdokumentasi dengan baik. Selain itu, proses pemantauan status pengajuan dan proses pengumpulan laporan LPJ juga dilakukan secara manual, membuat sistem ini kurang efisien dan rentan terhadap kehilangan data. Jadi di sini mahasiswa merencanakan acara, pengisian formulir, lalu masuk ke sistem, pengumpulan dokumen ke bagian kemahasiswaan, pemeriksaan oleh kemahasiswaan, pengecekan jadwal dan lokasi, proses persetujuan. Kalau disetujui, menyetujui acara, dicap tanda tangan pada proposal. Lalu pengembalian surat izin dan jadwal resmi, melaksanakan acara sesuai jadwal, laporan kegiatan setelah acara selesai, lalu selesai. Jika ditolak, langsung ke selesai. Sistem berjalan usulan ini adalah yang sudah aplikasi berbasis web bernama Sistem Pengelola Acara Mahasiswa. Jadi di sini langsung mahasiswa login, masukkan username dan password. Jika berhasil, tampilkan dashboard. Jika gagal, diulangi lagi login. Lalu dari dashboard, pilih menu pengajuan acara, pilih tanggal, tempat, kirim formulir pengajuan, ubah status pengajuannya, lalu kirim notifikasi ke manajemen acara. Manajemen acara terima notifikasi pengajuan acara, lalu periksa validasi data acara, periksa ketersediaan lokasi, persetujuan. Jika disetujui, status itu berubah jadi setuju, mengisi di jadwal yang sudah ditetapkan mahasiswa, berkas tersimpan, lalu kirim ke mahasiswa. Jika ditolak, langsung selesai. Lalu masuk ke use case diagram. Diagram ini menggambarkan hubungan antara aktor, yaitu mahasiswa dan admin, dengan fungsionalitas sistem
Fitur mahasiswa, login, ajukan acara, lihat status, unggah LPJ, lihat notifikasi. Fitur admin, login, verifikasi pengajuan, kelola jadwal, arsip dokumen. Lalu masuk ke activity diagram. Activity diagram menunjukkan alur aktivitas sistem dari mulai mahasiswa login, mengisi data pengajuan, proses verifikasi oleh admin, hingga hasil akhir berupa persetujuan penolakan. Diagram ini menggambarkan proses berurutan dan kondisi bercabang dalam sistem. Ini adalah diagram activity login. Mahasiswa membuka aplikasi, menampilkan tampilan login sistem, lalu mahasiswa memasukkan username dan password, masuk ke sistem, menampilkan menu utama. Lalu ini fitur peminjaman. Mahasiswa membuka menu peminjaman, lalu sistem menampilkan tampilan penjadwalan. Terus mahasiswa lagi memilih tanggal penjadwalan, lanjut ke menampilkan formulir detail peminjaman dan biodata, mengisi lengkap detail peminjaman dan biodata. Ini masuk, langsung menampilkan menu utama. Diagram activity persetujuan. Admin membuka menu persetujuan, menampilkan tampilan persetujuan, lalu memilih salah satu permohonan peminjaman, lalu memilih sesuatu atau tidak setuju, mengubah status menjadi setuju atau tidak setuju pada daftar, refresh tampilan persetujuan. Activity logout pengguna. Logout menampilkan seperti ini, menampilkan tampilan logout. Ini profil pengguna, membuka menu profil lalu menampilkan tampilan profil. Lalu masuk ke sequence diagram. Diagram ini menjelaskan urutan interaksi antara aktor dan sistem, seperti mahasiswa ke sistem, ke admin, ke sistem, kembali ke mahasiswa. Urutan pengajuan acara, verifikasi status, hingga pengunggahan LPJ. Jadi di sini ada halaman login, dashboard, sistem, manajemen acara. Dari sini mahasiswa akses halaman, input username dan password, menekan tombol login, lalu menampilkan ke dashboard, mengakseskan pengajuan acara, memilih tanggal, waktu, dan mengirim notifikasi ke manajemen acara bahwa pengajuan baru yang masuk. Lalu manajemen acara pemeriksaan, validasi dan acara, mengecekkan ketersediaan lokasi. Langsung jika acara disetujui, mahasiswa akan menampilkan notifikasi bahwa acara telah disetujui dan berkas tersimpan. Jika acara ditolak, mahasiswa akan diberi informasi mengenai alasan penolakan. Lalu selanjutnya ada kelas diagram. Di kelas diagram ini menunjukkan struktur kelas pada sistem, termasuk atribut dan metode setiap kelas utama, meliputi kelas mahasiswa. Di sini ada kelas mahasiswa, ada kelas admin, dan kelas pengajuan acara, dan kelas acara. Lalu selanjutnya ada di state diagram. State diagram ini menunjukkan status atau kondisi dari suatu objek, seperti suatu pengajuan acara, menunggu, disetujui, ditolak, dan perubahan status LPJ, belum diunggah, diperiksa, ditolak, diterima. State diagram login pengguna. Dari sini memulai langsung masuk ke halaman login, masukkan username dan password, validasi username dan password. Jika berhasil, masuk ke tampilan utama. Jika tidak berhasil, masukkan ke halaman login lagi. State diagram pengajuan mahasiswa. Sama seperti yang tadi, jika gagal masuk ke halaman login lagi. Jika berhasil, tampilan utama, terus menu pengajuan, pilih tanggal, dan input data pengajuan. Sekarang state diagram persetujuan admin. Masih sama kayak tadi, tampilan utama, menu persetujuan, dan ini pilih permohonan pengajuan. Dan di sini bedanya admin bisa mengubah status setuju atau tidak disetujui. Sekarang sistem diagram logout pengguna. Dari tampilan menu utama mahasiswa, langsung logout, langsung balik lagi ke halaman login. Begitu selanjutnya. State diagram profil, halaman login, masukkan username dan password, validasi username. Jika berhasil, masuk ke utama. Jika gagal, masuk ke menu tampilan login.
tampilan utama di sini ada menu profil dan preview status pengajuan untuk yang melihat status pengajuan. Lanjut ke deployment. Deployment diagram ini menunjukkan bagaimana komponen sistem dijalankan di lingkungan server. Jadi di sini ada klien yang sebagai mahasiswa atau admin, terus web server PHP, database MySQL yang untuk menyimpan database. Lalu ada IRD dan IRM. IRD Entity Relationship Diagram menggambarkan hubungan antara entitas seperti mahasiswa, admin, pengajuan acara, LPJ acara, dan verifikasi. Sedangkan IRM Entity Relationship Model menjelaskan isi tabel-tabel database beserta atribut dan relasi antar tabel. Di sini IRD pengajuan mahasiswa. Mahasiswa memiliki unggah laporan LPJ, memiliki pengajuan acara, memiliki status pengajuan, memiliki menerima notifikasi, unduh surat izin. Lalu kalau admin, di sini admin memiliki verifikasi data dan dokumen, melihat daftar pengajuan, mengolah dokumen dan laporan, menjadwalkan acara, menyetujui menolak pengajuan, memberikan tanda tangan digital atau persetujuan resmi. Nah, masuk ke IRM. Di sini IRM ada tabel acara, pengajuan acara, LPJ, verifikasi, admin, dan mahasiswa, dan notifikasi. Lanjut masuk ke interface. Antarmuka sistem terdiri dari proposal pengajuan acara, yaitu mahasiswa mengisi judul, deskripsi, tanggal, dan unggah proposal. Dashboard mahasiswa, yaitu menampilkan jumlah pengajuan, status LPJ, notifikasi, dan riwayat acara. Dashboard admin, yaitu menampilkan daftar pengajuan masuk, tombol verifikasi, dan fitur untuk mengatur jadwal dan surat izin. Lalu halaman notifikasi dan LPJ, yaitu mahasiswa dapat melihat pesan terbaru dan mengunggah laporan kegiatan. Lalu di sini ada tampilan dashboardnya. Di sini ada dashboard, ajukan acara, status pengajuan, unggah LPJ, notifikasi, profil, dan logout. Di sini ada lihat proposal, unduh surat izin. Di sini ada notifikasi, LPJ dikirim, pengajuan, dan persetujuan. Lanjut ke form pengajuan acara. Jadi di sini untuk mengajukan acara, jadi masukkan NPM, nama mahasiswa, judul acaranya, deskripsikan, dijelaskan acaranya itu seperti apa, lalu pilih tanggal pengajuan, lalu upload proposal. Seperti kayak laporan penanggung jawab gitulah acara. Lalu kirim pengajuan. Setelah dikirim, lalu masuk ke tampilan status pengajuan terkini. Jadi yang baru dimasukin tadi itu harus disetujui dulu oleh admin. Jadi statusnya di sini adalah menunggu. Jika disetujui dapat mengunduh. Nah, jika ditolak, ini tampilannya ditolak. Seperti itu. Selesai. Saya kira segitu cukup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.